Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Septian Hidayat dengan NPM 2050394 dari Prodi atau Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Dalam video ini, saya akan menyajikan sebuah teks eksplanasi yang berjudul "Mengapa air laut bisa asin dan mengapa air laut berwarna biru?" Dan tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori dan praktik komunikasi lisan yang diampu oleh Ibu Dr. Titin Nurhayatin, MPD, dan Ibu Desti Fatin Fauziah, MPD. Yang pertama adalah mengapa air laut bisa asin? 2/3 permukaan bumi tertutup air, sekitar 97% dari air tersebut adalah air laut yang asin. Hanya 3% dari air planet bumi yang tawar, tetapi 2%-nya beku dalam bentuk lapisan es, gletser, dan tanah. Sehingga air tawar di bumi kurang dari 1%. Air tawar ini berperan besar mengapa air laut menjadi asin. Mengutip dari National Ocean Service, garam di lautan berasal dari 2 sumber, yaitu limpasan dari daratan dan bukaan dasar laut. Batuan di darat adalah sumber utama garam yang larut dalam air laut. Mengutip dari National History Museum, karbon dioksida di udara larut ke dalam air hujan, membuatnya agak asam. Saat hujan turun, yang bersifat asam ini mengikis bebatuan lalu melepaskan garam mineral yang terpisah dan menjadi ion. Ion-ion inilah yang terbawa air limpasan ke sungai dan akhirnya mencapai lautan. Sodium dan klorida, unsur utama dari jenis garam yang digunakan dalam memasak, membentuk lebih dari 90% dari semua ion yang berada dalam air laut. Dan sekitar 3,5% dari berat air laut berasal dari garam yang terlarut. Sejumlah ion mineral digunakan oleh hewan dan tumbuhan laut dan mengeluarkannya dari air. Mineral yang tersisa telah menumpuk dalam konsentrasi selama jutaan tahun. Sumber garam lain di laut adalah cairan hidrotermal yang berasal dari ventilasi di dasar laut. Sejumlah garam laut berasal dari letusan gunung berapi yang berada di bawah laut yang secara langsung melepaskan mineral ke lautan. Rasa asin pada air laut itu sebenarnya berasal dari daratan. Mengapa bisa demikian? Karena air hujan. Air hujan yang turun di daratan mengikis batuan-batuan yang mengandung beberapa macam mineral dan garam. Lalu air yang mengandung mineral dan garam tersebut pada akhirnya berkumpul di laut. Selanjutnya, air laut menguap dan membentuk awan. Dan pada proses penguapan ini, garam yang berada di air tersebut tidak ikut menguap, tetapi menetap di lautan. Lalu akan terjadi hujan lagi di daratan, dan proses seperti ini akan terus terjadi secara berulang-ulang selama jutaan tahun. Itulah mengapa air laut bisa memiliki rasa asin. Selanjutnya ada mengapa air laut berwarna biru. Air laut sebenarnya tidak memiliki warna alias bening. Terus mengapa saat kita melihatnya bisa berwarna biru? Jawabannya karena air tersebut menyerap cahaya dan merefleksikannya. Penjelasannya adalah terjadinya 2 proses optik pada air laut, yaitu adanya penyerapan, absorption, dan hamburan, scattering. Pada saat matahari menyentuh air yang jernih, cahaya merah dan inframerah terserap dengan cepat, sedangkan cahaya biru agak lambat.
hanya cahaya biru kehijauan yang dapat ditransmisikan ke dalam air, kemudian ditebarkan dan ditransmisikan tanpa diserap. Jadi karena cahaya biru kehijauan lambat terserap dan cahaya biru kehijauan yang dapat ditransmisikan yang menjadi penyebab utama kenapa air laut menjadi warna biru. Selain itu, kadar garam dalam laut juga mempengaruhi tingkat kebiruan laut. Semakin banyak kadar garam dalam laut, maka akan semakin tinggi tingkat kebiruan laut itu. Pantulan warna langit pun bisa menyebabkan warna biru pada laut, namun pengaruhnya cukup kecil. Itulah teks eksplanasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, juga kesalahan penggunaan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.